Hai guys, selamat datang kembali di channel RJ Story. Kali ini kita akan membahas topik yang sederhana tapi sangat penting, yaitu budaya beratur atau antre antara Indonesia dan Malaysia. Walaupun terlihat sepele, cara seseorang beratur sebenarnya mencerminkan sikap, disiplin, dan juga kesadaran sosial dalam masyarakat. Jadi, pastikan guys, tonton sampai habis ya. Bang, gue beli dong hotdog 3, buru ya. Gue mau jemput anak sekolahnya nih. Oke, Anda bikinin punya mbaknya dulu ya. Gue dulu dah biar cepet. Lah saya duluan lah bu. Lah gue mau jemput anak sekolahan ini. Ya kagak bisa gitu dong bu, saya duluan. Nggak bang, orang tua. Ya kagak bisa, saya ngantri duluan. Mas, Udah. Kagak bisa gitu dong bang. Udah nih Anda bikinin nih langsung nih. Anda bisa bikin dua-duanya langsung kok, tenang aja. Bang, lama amat. Iya, ini Anda proses sebentar. Lu niat dagang kagak sih? Astagfirullahaladzim, sabar. Lama banget lagian lu masak begini Astagfirullah, doang. Bisa masak astagfirullah. begini di rumah. Cuma masak aja gua. Ini ya Bu, Berapa deh? 45.000. Ini deh nih. Bu, duit 40.000 doang, kurang goceng. Ya lah timbang 5.000 doang lu merkiamat sama gue. Hitung-hitung lu nyari pahala sama orang tua ah. Ya udah nyelak, duitnya kurang. Lu gak usah nyolong sama orang tua lu. Lawan aja sama orang tua lu. Capek ah. Itu gak apa-apa bang, uangnya kurang. Gak apa-apa Mbak, gimana namanya risiko dagang ya. Kita mau kurang ajar juga takut kualat sama orang tua. Iya sih, ya udah nih bang, saya lebih 5.000 tadi buat si ibu-ibunya. Ya Allah, makasih banyak nih Mbak, baik nggak banget apa-apa nih. tuh. Serius? Iya nggak apa-apa bang. Serius? Iya. Alhamdulillah. Nih Mbak, makasih banyak ya. Iya bang. Oh, baiknya hatinya. Alhamdulillah. Hampir aja hilang goceng. Balik lagi. Misi pak. Pak maaf ya di video. Iya. Satu lagi. Misi pak. Satu lagi. Aduh, bisa. Ada nggak apa-apa. Iya. Oh maaf ya di videoin. Iya. Misi pak, bentar. Amat. Bentar. Udah habis pak. Udah pak, udah nggak ada pak. Satu lagi bu. Nggak ada. Habis. Bu, itu masih ada di belakang bu, kasihan bu. Gerakan dia. Gerakan dia, weh. Gerakan dia. Jangan diisi ya bang, jangan diisi. Gerakan dia ya, gerakan dia. Oh. Dari sana kak, dari sana. Bang. Gak ngantri. Bang. Gak ngantri. Gak ngantri bang. Gak ngantri. Dari sini bang, dari sini. Dari sini. Bang, Pak. Sesuai antrian. Sesuai antrian. 10.000 aja, Bang. 10.000. Antri. 10.000. 10.000, Bang. 10.000. Antri loh. Sesuai dengan aturan aja, sesuai dengan aturan. Terus apa? Hah? Ada karena curi dong. Nggak salah toh, woi. Ada curi dong.
ngantri peraturannya. Cepet bang, namanya makanya apa? Kalau kita perhatikan di Indonesia, masih cukup banyak situasi di mana orang-orang kurang beradab dalam hal beratur. Fenomena seperti memotong antrian, menyerobot dari samping, atau pura-pura tidak tahu aturan masih sering terjadi, terutama di tempat-tempat umum seperti stasiun, pasar, atau bahkan saat membeli makanan. Sikap seperti ini bukan saja menyusahkan orang lain, tetapi juga menunjukkan kurangnya kesadaran akan pentingnya menghormati hak sesama. Walaupun tidak semua orang bersikap demikian, namun kebiasaan ini masih menjadi masalah yang cukup umum dan sering dikeluhkan oleh masyarakat. Orang Malaysia ni pelik. Kalau ada line panjang, semua ikut. Lepas tu tanya, ini queue untuk apa ya? Itulah kita curious dan kiasu. Tapi itulah yang buat Malaysia unik. Awak pula kiasu pasal apa? Cuba komen kat bawah. Malaysians queue, very controlled one, everywhere I go. I'm at LRT, everybody come, sit down, but the moment the train arrive, wow, suddenly all queue jadi Formula One pit stop, way. So organized. Selain budaya menjaga kebersihan, budaya yang saya kagumi dari orang-orang di Malaysia adalah budaya mengantri. Tanpa perlu ada orang yang mengatur atau petugas yang berteriak untuk mengatur, mereka sudah otomatis membentuk barisan untuk antrian. Walaupun sedang rush hour seperti ini, mereka saat menunggu LRT atau MRT itu tidak ada yang berebutan. Barisan akan terbentuk sendiri tanpa ada orang yang melanggar barisan atau antrian. Antriannya itu ada di bagian kiri dan kanan dari pintu masuk, karena bagian tengah itu dipersilakan untuk orang yang akan keluar atau turun dari MRT atau LRT. Jadi tidak akan berdesak-desakan atau dorong-dorongan. Nah, selain antri atau beratur saat masuk LRT atau MRT, mereka juga punya kebiasaan saat di eskalator. Di bagian kiri itu untuk mereka yang hendak diam atau mengikuti jalan eskalator, dan di bagian kanan itu dikosongkan karena dipakai untuk laju atau jalur bagi mereka yang terburu-buru atau hendak berjalan saat di eskalator. Dan walaupun tidak terlihat orang yang sedang berjalan atau terburu-buru, bagian sebelah kanan itu ya berusaha tetap dikosongkan. Keren ya mereka. Budaya ngantri sih ada. Ngapain orang ada jajar sepanjang itu? Ngantri apa? Bis, wajib ngantri. Coba kita rebutan siapa yang dulu. Umat Islam nggak punya adab kan begitu? Jangan dong. Kita harus paling ngasih contoh yang baik. Sebenarnya ngantri itu cuman kalau di luar Islam itu kan karena mereka takut nggak enak dipandang oleh orang, dipikir orang yang tidak beradab. Tapi dalam Islam ngantri itu sebetulnya satu akhlak yang sangat mulia. Ithar, mendahulukan orang lain. Mana kita tidak mengamalkannya? Mendahulukan orang lain itu kan penting. Sekarang sudah nggak peduli. Kalaupun harus mendahului, minta izin, mohon maaf. Saya mendesak. Ibu saya sakit, saudara sakit. Anda izinkan saya mendahului, minta sopan santun dong. Seperti di toilet kan begitu. Perlu Anda tahu ngantri. Kalau Anda sakit perut nggak kuat, Anda minta tolong, Pak, boleh saya minta izin duluan? Langsung robot aja begitu. Mata Islam model apa gitu tuh. Islam mengajarkan kebaikan akhlak. Sangat-sangat terharu ya kayak di sini tuh ya. Bener-bener. Soalnya beratur juga nggak berebutan gitu ya. Iya. Paling ngerti mereka itu. Saya baru tahu loh Bu, kalau di Masjid Sri Sendayan ini disediakan tenda sampai iya, ke belakang tenda. sana. Sama meja-mejanya juga. Mungkin itu. Saya mau video dulu. Ini saya lihat ya. Wah, lihat tuh. Beratur panjang guys. Masya Allah, beratur panjang nih sampai ke belakang sana. Tuh, kita tengok tuh. Seronok. Tuh, sampai sana guys. Tuh. Wih. Wih.
Gak semua orang Indonesia itu pantas tinggal di Malaysia. Karena hanya orang yang berquality, good attitude, dan punya tingkat kedisiplinan yang tinggi aja. Ya, Indonesia sama Malaysia itu memang serumpun. Dan juga ada budaya yang mirip. Seperti bahasa, tradisi Islam, makanan tradisional, dan pakaian tradisional. Tapi yang bikin aku respect dengan orang Malaysia, mereka tidak ada yang kepo dengan urusan kita. Tidak ada yang berisik dalam public transport, tidak ada potong antrian, dan penuh kesabaran dalam hal mengantri. Hal kecil seperti ini, kita sebagai orang Indonesia yang patut dicontoh dari tetangga kita. Contohi adab dan attitude mereka, contohi etika mereka, karena jujur ya, pas aku baru pindah ke sini, aku juga sempat kaget. Kok bisa ya orang-orang di sini sesantai itu tapi tetap tertib? Dan aku sadar, ternyata hidup nyaman itu bukan karena tempatnya aja, tapi karena orang-orangnya juga ikut jaga kenyamanan. Hal simple misalnya, kalau di tempat umum, mereka ngerti kapan harus berbicara, kapan harus diam. Kalau ada orang jalan pelan, mereka juga nggak langsung ngegas, tapi mereka sabar. Dan dari situ, aku belajar satu hal. Adab itu bukan buat kelihatan baik, tapi emang buat bikin hidup orang lain lebih mudah. Jadi, kalau kamu ngerasa pengen ngerantau ke Malaysia, bukan cuma soal kerja atau gaji. Karena Malaysia itu bukan tempat buat yang cuma pengen tinggal, tapi tempat buat yang menurut aku pribadi siap untuk berkembang. Ini saya di Malaysia mau naik gondola. Budaya antri di sini juga tetap tertib ya. Yuk kita lihat seperti apa barisan budaya antri ketika mau menaiki gondola. Saya antri. Antri kah, Bu Dokter? Ya, tadi antri nih. Antri juga, Ibu. Antri juga. Oke. Harga tiket untuk naik gondola ini sekitar 20.000 ya, Bu Dokter ya? 20 ringgit, coba. Berapa? 20 ringgit. 20 ringgit. Tapi kalau nyambung ke Oke. Tower KL, totally 80 ringgit. Oke. Jadi kalau mau naik gondola di Malaysia ini untuk berlibur di hari-hari biasa ya, karena kalau di hari-hari liburan itu pasti udah penuh banget ya. Ini aja masih pagi saya di sini. Di Malaysia ini kita jam setengah 12 siang ya. Di Indonesia itu sekitar jam 10 ya, sekitar setengah 11. Jadi ada perbedaan 1 jam antara Indonesia dengan Malaysia. Ya, berempat. Nah, di sini untuk menaiki gondola ini sila ya. Sila kanan, sila kiri gitu ya. Tapi intinya tertib begitu. Mereka bersama-sama tapi dari sisi kanan dan sisi kirinya tertib untuk memasuki gondola. Yuk. Dua lagi kami itu. Kalau anda mau nak dia do. LOOR. Ini mari. Ini om punya. Okey. Sini Bu. Santa. Hai. Aku lagi naik gondola. Berada di Genting Highlands. Berbeda dengan situasi di Malaysia, budaya beratur di sini boleh dikatakan jauh lebih tertib dan teratur. Kebanyakan masyarakat Malaysia sangat menghormati sistem antrian, di mana setiap orang akan menunggu giliran dengan sabar tanpa mencoba untuk memotong barisan. Bahkan di tempat-tempat sibuk seperti transportasi awam, pusat membeli belah, atau gerai makanan, budaya disiplin ini tetap dijaga dengan baik. Ini menunjukkan adanya kesadaran kolektif bahwa beratur bukan sekadar aturan, tetapi juga bentuk rasa hormat terhadap orang lain. Perbedaan ini sebenarnya tidak hanya soal aturan, tetapi juga berkaitan dengan pendidikan, kebiasaan, dan penegakan norma dalam masyarakat. Di Malaysia, sejak kecil banyak orang sudah diajarkan untuk beratur dengan baik, dan lingkungan sekitar juga mendukung kebiasaan tersebut. Sementara di Indonesia, meskipun sudah ada kesadaran ke arah yang lebih baik, masih diperlukan pembiasaan dan ketegasan dalam menerapkan aturan agar budaya beratur yang tertib bisa menjadi kebiasaan umum dalam masyarakat. Sebagai penutup, guys, penting untuk kita semua menyadari bahwa perubahan budaya itu bermula dari diri sendiri. Tidak perlu menunggu orang lain untuk tertib.
Cukup mulai dengan diri kita untuk beratur dengan baik, menghormati giliran, dan memberi contoh kepada orang di sekitar. Jika kebiasaan kecil ini terus dilakukan, lama-kelamaan ia akan menjadi budaya yang positif dalam masyarakat. Harapannya, masyarakat Indonesia juga bisa semakin meningkatkan kesadaran dalam hal ini, sehingga budaya beratur yang tertib bukan lagi sesuatu yang langka, tetapi menjadi hal yang biasa dan membanggakan. Jadi guys, mari kita sama-sama belajar untuk lebih disiplin, saling menghargai, dan menjadi individu yang lebih beradab dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menonton di RJ Story. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Jumpa lagi di video berikutnya.